Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemuda desa di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kita di program Akar Tourism Talk Series 4. Gitu. Nah, apa itu Akar Tourism Talk? Untuk tema kali ini apa ya Kak ya? Untuk Akar Tourism Talk-nya. Oke, untuk tema kali ini adalah peran pemuda dalam majukan pariwisata Indonesia di masa pandemi COVID gitu. Jadi di Akar Tourism Talk kali ini kita juga ada beberapa narasumber yang tentunya keren-keren ya Kak Kurnia. Betul ya. sekali. Dan dari kali beberapa kecamatan dan juga daerah yang ada di seluruh Jawa Timur khususnya. Dan kali ini kita bersama Kak Alivia, yaitu Putri Pariwisata Jatim Intelijensia 2021. Oke, kita coba ya. Halo Kak Olivia, selamat sore. Halo, apa udah bisa mendengar suara saya? Sudah Kak, Sudah Kak, bisa. sudah jelas. Oke. Oke, mungkin Kak Olivia boleh kenalan dulu dong sama viewers kita, 5 juta viewers nih pada sore hari ini. Oke, jadi salam kenal buat semua teman-teman yang sedang gabung di live kali ini. Perkenalkan, nama saya Alivia Aulia Khairunisa, saya akrab disapa Alivia, dan saya kebetulan tahun ini mendapatkan penghargaan gelar sebagai Duta Pariwisata Jawa Timur Intelijensia 2021. Terima kasih. Oke, Kak Alivia rumahnya mana nih Kak? Mungkin ada tetangga Kak Alivia atau yang daerahnya deket nih sama Kak Alivia. Oke, jadi untuk domisili aku sekarang ini di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Gresik. Tapi sekarang lagi kuliahnya di luar Jawa Timur nih kebetulan. Nah, tapi sekarang lagi libur kan kuliahnya, jadi balik ke Gresik. Jadi sekarang lagi di Gresik, seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi teman-teman yang rumahnya Gresik, nih boleh kalau diskusi ya tentang pariwisata sama Kak Alivia. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak, apa sih gelar Putri Pariwisata Intelijensia? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Mungkin ada yang bingung, mungkin Kak Alivia boleh. Peranannya gimana? Terus Putri itu apa gitu, Putri Intelijensia? Oke, jadi sebenarnya gelar yang saya dapat pada tahun ini tuh berasal dari lomba tingkat Jawa Timur, namanya Duta Pariwisata Jawa Timur, seperti itu. Nah, untuk ajang perlombaan ini tuh baru pertama kali digelar pada tahun ini. Jadi ini adalah ajang baru, tapi bukan berarti ajang baru yang main-main ya, tapi ajang baru yang sudah terbukti gitu kredibilitasnya, karena juga diikuti oleh semua pemuda yang ada di Jawa Timur. Jadi untuk gelar yang saya dapat ini adalah gelar atribut. Kebetulan waktu mengikuti perlombaan ini ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, sisanya itu adalah juara atribut. Nah, kebetulan saya mendapatkan gelar atribut, yaitu Duta Pariwisata Jawa Timur. Atributnya adalah intelijensia, seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, apa itu apa namanya? Intelijensia. Oke, mungkin langsung aja nih Kak untuk pertanyaan yang pertama nih, apa aktivitas dan juga kegiatan Kak Alivia selama menjadi Putri Pariwisata Intelijensia 2021? Oke, jadi untuk kegiatan setelah menjabat sebagai Duta Pariwisata Jawa Timur Intelijensia ini banyak banget, karena juga di dalam paguyuban itu kan ada organisasinya, ada apa ya istilahnya, kayak ada tingkat-tingkatannya. Nah, di dalamnya itu juga ada, saya juga di sana sebagai salah satu anggota dari PSDM gitu. Nah, selain itu juga aktif untuk mengikuti beberapa ajang-ajang, karena juga setelah mendapatkan gelar ini, saya kan juga mungkin lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi sering gitu untuk dipanggil menjadi speaker, moderator, dan lain sebagainya. Tentunya membahas tentang pariwisata, seperti itu. Karena juga mendapatkan gelarnya kan masih baru-baru ini ya, karena lombanya juga diadakannya beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi juga kegiatannya seputar menjadi speaker, moderator, seperti itu. Sharing-sharing bareng lah sama teman-teman. Oke, jadi gelar itu tuh baru aja ya kayak baru diadakan dan juga langsung
di apa ya? Diserahkan ke Kak Alifianya sendiri. Mungkin Kak Bener Alivia bener biasa banget. bisa menceritakan perjalanan Kak Alivia dari mulai gimana sih perjalanan Kak Alivia sampai bisa meraih prestasi nasional sampai tingkat Jawa Timur. Mungkin dulunya ikut duta di kampus atau gimana gitu Kak. Oke, jadi ini ceritanya aku cerita ya tentang pengalaman aku sebelum mengikuti dan juga gimana nih perjalanan selama mengikuti perlombaan ini. Jadi sebelumnya itu aku kayak udah pernah untuk mengikuti ajang-ajang serupa, tapi tingkatannya itu belum setinggi ini karena ini kan tingkatannya se-Jawa Timur ya. Nah, sebelumnya itu aku hanya mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten aja. Nah, asal muasalnya itu karena aku mendapatkan info gitu dari teman aku ngasih kayak poster tentang perlombaan ini, terus kayak dia bilang kayak ayo deh ikut bareng. Nah dia tuh juga ikut juga berpartisipasi juga. Nah aku tuh diajak gitu untuk join bareng, terus kayak awalnya takut kan karena belum pernah mencoba perlombaan setingkat Jawa Timur gitu, karena juga awalnya tuh minder duluan karena pasti apa lawan-lawannya tuh keren-keren banget gitu. Nah, tapi akhirnya dipikir-pikir kan kayak lihat nih gimana profilnya, gimana Instagram dari Duta Pariwisata Jawa Timur ini, terus kayak kayaknya bisa nih gitu untuk berjuang di sini, karena juga aku percaya kan kalau misalnya mengikuti ajang seperti ini tuh ilmunya nanti tuh bakal dapetnya tuh banyak banget, bukan hanya Iya, tentang benar banget. pariwisata aja tapi juga tentang gimana kita nge-upgrade diri seperti itu. Akhirnya awalnya nekat sih karena juga udah lama kan gak ikut lomba-lomba kayak gini, tapi kayak diyakinin sama teman sama keluarga, dan akhirnya ya udah akhirnya join lomba ini gitu. Nah, dalam selama perjalanan mengikuti lomba ini juga nggak gampang karena juga balik lagi itu lawan-lawannya udah keren-keren banget, kayak pada niat-niat semua dari seleksi tahap pertama, seleksi tahap kedua, karena itu kan seleksinya banyak banget ya dari tahap pertama, kedua, sampai di grand final juga sangat-sangat kompetitif lah, semua jiwa-jiwa pesertanya tuh kompetitif banget, tapi juga balik lagi aku nggak ngejar juaranya sih karena juga niat awalnya kan pengen nge-upgrade diri gitu, jadi lebih ambil ilmu-ilmunya aja seperti itu. Oh, jadi awalnya juga ini ya kayak udah minder duluan gitu, tapi Banyak yang support ya iya, Kak benar. dari teman, Berarti dari ini keluarga. istilahnya iseng-iseng aja gitu ya, Gitu iseng-iseng berarti ya. berhadiah. Oke. Oh, untuk kendalanya sendiri nih Kak, ada nggak sih kendala ketika Kak Alivia itu apa ya Mengikuti mengikuti kompetisi tersebut lalu hingga menjadi sekarang ini? Oke, jadi kendala utamanya saat mengikuti lomba seperti ini tuh melawan ego sendiri sih kalau misalnya menurut aku, karena balik lagi ini kan mengikuti ajang seperti ini juga nggak gampang gitu, butuh komitmen dan semangat yang istilahnya 100% kayak harus optimum terus gitu. Nah, kadang-kadang pasti dalam mengikuti ajang seperti ini tuh di pertengahan perjalanan tuh kayak ngerasa capek, kayak berat banget nih, bisa nggak ya, seperti itu. Jadi hal yang berat itu ngelawan rasa-rasa yang itu sih, rasa-rasa yang kayak bisa nggak ya ini, bisa nggak ya, kayak ih capek deh kayaknya, nanti ini tahapannya banyak banget, bisa nggak ya aku ngelewatin semuanya lah, itu tuh Benar, yang benar. bener-bener berat sih. Jadi tantangan utamanya itu bukan dari luar tapi dari dalam diri sendiri, tapi juga harus bisa selalu yakin dan kayak balik lagi inget di tujuan awal kan ikut ini kan pengen nge-upgrade diri, pengen ambil ilmu-ilmunya gitu. Jadi tetap harus semangat karena juga sayang juga kan kalau misalnya di pertengahan kita berhenti, di pertengahan kita nggak ngelanjutin perjuangan dari awal, karena juga prosesnya kan nggak hanya sehari dua hari gitu, karena berbulan-bulan juga dari tahap awal, tahap pemilihan semifinalis, finalis, lalu jadi karantina, dan akhirnya bisa sampai ke grand final itu juga nggak secepat itu gitu. Jadi ya itu sih yang paling susah adalah ketika kita nggak bisa ngelawan emosi dan ego diri sendiri. Tapi alhamdulillahnya bisa sampai di detik ini dan juga ngerasa bangga sih sama diri sendiri seperti itu. Ya.
Jadi kadang masalahnya diri sendiri ya, gimana cara kita menguatkan juga dan gimana cara kita berusaha juga, itu juga mempengaruhi hasil kita ke belakangnya nanti. Tapi Benar. dari Kak Alicia mengikuti ajang ini jadi bisa upgrade diri, banyak mendapat ilmu juga, jadi mungkin lebih bangga pada diri sendiri kali ya Kak. Dan Iya, ini sangat bener bener membanggakan. bener banget. Karena juga kan dari awal aku juga udah bilang gitu, karena pasti mengikuti ajang seperti ini atau sejenisnya itu pasti banyak banget ilmu yang bakal didapat. Bukan hanya hard skill aja tapi soft skill, kayak pasti diajarin gimana caranya public speaking, gimana caranya branding diri. Nah itu ilmu-ilmu yang nggak bisa kita dapetin di luar gitu. Jadi kayak harus memanfaatkan dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Dan juga kita juga bisa nih ngambil ilmu dari kontestan-kontestan lain yang tentunya udah jago-jago, udah berpengalaman tinggi. Jadi itu sih sharing-sharing yang berharga menurut aku. Benar, benar. Menambah relasi juga ya, kayak pasti tentunya ya, dari berbagai daerah juga. Lalu untuk support system nih Kak, yang selalu support Kak Alivia gitu. Dari awal, dari Kak Alivia, nol pendaftaran hingga menjadi duta intelijensia saat ini, yang paling utama itu siapa Kak? Tentunya kalau misalnya yang paling utama ditanya tentunya keluarga ya, karena keluarga kan yang selalu ada bareng aku gitu, kayak Benar. ngerti nih gimana lika-likunya, kayak aku mengikuti semua tahapan mulai dari bikin video, bikin apalah istilahnya, kayak menyiapkan semua itu keluarga yang paling tahu, apalagi orang tua, karena balik lagi mereka yang selalu nemenin, yang selalu ngasih support gitu, yang selalu ikutan ribet lah istilahnya seperti itu. Nah, tapi di balik support dari keluarga juga support dari teman-teman sih, karena juga aku kan pasti mengikuti ajang seperti ini kan juga nge-up di Instagram ya. Nah, semua teman-teman itu pasti pada tahu dan juga kayak ngasih support nih. Jadi supportnya itu bukan hanya support secara langsung, tapi kayak support-support dukungan di Instagram, di media sosial gitu, yang buat kayak oh berarti banyak nih yang berharap sama aku, banyak nih yang kayak memberi dukungan gitu. Nah, jadi itu sih support-support dari orang-orang terdekat dan juga teman-teman di Instagram semua seperti itu. Oh, jadi gitu. Mungkin ada orang yang spesial Kak? Wah, Beda semua perspektif. semuanya spesial sih, keluarga spesial, Oke. teman-teman spesial gitu. Jadi semua support itu selalu berharga sih buat aku. Benar, benar, benar. Eh, Mungkin kita berbicara tentang pariwisata nih ya Kak. Kan Boleh. gelarnya Kak Alivia ini tentang Putri Pariwisata Intelijensia. Mungkin Kak Alivia sendiri punya cara tersendiri untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Jawa Timur pada teman-teman milenial nih. Mungkin kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang lebih ke mall atau ke coffee shop atau yang lainnya ya Kak. nongkrong gitu. Mungkin Kak Alivia bisa punya cara tersendiri nih buat mempromosikan itu gitu. Oke, jadi sebenarnya cara yang dapat kita lakukan nih, apalagi aku ya sebagai duta pariwisata Jawa Timur Intelijensia dan juga sebagai salah satu pemuda di Jawa Timur gitu. Sebenarnya cara mempromosikan, karena sekarang juga zaman semakin berkembang, kita apa-apa pakai internet dan lain sebagainya. Pasti juga kalau misalnya kita tanya ke semua pemuda di Jawa Timur ataupun seumuran kita lah, pasti semuanya juga udah punya Instagram kan, dan hampir kita itu menghabiskan waktu paling banyak itu di media sosial. Nah, gimana sih cara yang paling ampuh nih kita sebagai pemuda Jawa Timur, gimana caranya kita untuk mempromosikan wisata alam khususnya ya yang ada di Jawa Timur itu, bisa nih kalau misalnya kita berkunjung di salah satu tempat pariwisata, kita update nih di Instagram. Karena kan kita juga apa ya, pengennya itu yang serba simple gitu, yang serba praktis. Nah, kalau misalnya kita terlalu ribet, terlalu mikir yang gimana-gimananya, juga pasti apa ya, kayak tujuan kita, sasaran kita itu tidak bisa menerima hal itu gitu. Nah, jadi kita gimana caranya mikir gimana nih cara kita mempromosikan sembari kita melakukan aktivitas yang lain, tapi kita juga bisa dapat nih targetnya. Nah, kita bisa kayak selalu update nih ketika kita mendatangi sebuah wisata, baik itu di daerah manapun yang ada di Jawa Timur. Jadi itu sih kayak kita update nih kayak halo guys, ini aku lagi ada di Pantai Bawean nih di Gresik, Jawa Timur. Nah, nanti kita kayak kasih tahu apa aja sih kelebihan-kelebihan fasilitas yang ada di pantai itu. Kayak kita istilahnya persuasif lah, membuat para viewers di Instastory kita itu jadi kayak merasa,
wah apa nih gitu. Nah kalau misalnya nanti kan ini masih zamannya masih pandemi ya, nah bisa juga nih nanti mereka tuh yang lihat pada kayak, oh ntar ya kalau misalnya pandeminya udah kelar, aku bakal kesini nih, jadi kayak masuk ke wishlist mereka seperti itu. Jadi nggak perlu langkah-langkah yang terlalu ribet, kita cuman butuh kontribusi-kontribusi yang simple tapi bisa diterima oleh target kita seperti itu sih. Jadi kita selalu update gitu, kayak kita tunjukin lah yang baik-baiknya gimana pariwisata yang ada di daerah itu. Jadi juga kita berkontribusi untuk pariwisata di Jawa Timur juga seperti itu. Berarti Kak Olivia ini lebih memanfaatkan platform media digital gitu ya Kak, untuk Iya, semenarik mungkin mengajak para milenial kita untuk berkunjung ke wisata alam yang ada di Jawa Timur. iya benar Makasih. banget. Kalau untuk di Gresik sendiri nih Kak, untuk lokasi pariwisata nih, mungkin boleh Kak Olivia kasih tahu ke Yang teman-teman viewers recommended kita. mungkin. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin tentang Gresik sendiri, kan pasti terkenalnya kayak Gresik itu kota santri gitu. Gresik kayak kota industri. Nah, tapi kayak belum keulik nih Gresik yang bagus-bagusnya. Kayak, wah di sini tuh juga banyak loh wisata-wisata alam, tapi ya itu belum terekspos. Nah, tugas pemuda-pemuda di Gresik ini harus mengekspos nih. Salah satunya ada Pantai Bawean. Pantai Bawean itu juga terletak di Gresik, tapi memang dia itu kayak beda daratan gitu. Nah, untuk akses ke sananya juga kalau misalnya naik kapal cepat itu 3 jam gitu. Jadi emang butuh effort, tapi di sana itu kayak worth to experience gitu. Kayak banyak banget daerah-daerah di Bawean yang masih belum ke explore gitu. Pantai-pantainya juga bagus-bagus. Nah, di sana juga ada salah satu kearifan lokal yaitu Rusa Bawean yang jadi salah satu icon dari Asian Games juga. Nah, jadi kayak banyak loh hal-hal yang harus dieksplor. Nah, kita itu sebagai milenial atau pemuda masa kini itu harus lebih eksplor lagi, bukan hanya datang ke mall Benar yang Kak. ada di Jawa Timur. Karena kan kalau misalnya kita lihat Surabaya kayak ibu kota di Jawa Timur aja, dia pasti lebih banyak nyorot mallnya kan, kayak ada Iya, Indah Iya Plaza, benar. ada Pakuwon dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga harus ingat nih kalau misalnya Jawa Timur itu juga kaya akan kekayaan alam. Nah, kalau misalnya di bagian sini nih juga kita bisa mengeksplor kayak Gresik, Sidoarjo dan lain sebagainya. Tidak hanya Surabaya yang jadi pusat perhatian seperti itu. Berarti menjadi salah satu tantangan Kak Olivia nih untuk mengeksplor dan mempromosikan pariwisata yang ada di daerah kalian Iya, terlebih dahulu gitu ya benar Kak. banget. Iya, benar banget. Terus Kak Olivia nih sebagai putri pariwisata, bagaimana cara menjaga agar tetap menjaga dan melestarikan ekowisata yang ada di Jawa Timur nih? Mungkin Kak Olivia bisa share sedikit. Oke, jadi kalau misalnya gimana cara kita untuk menjaga pariwisata yang ada di Jawa Timur ini tetap berkontribusi seperti berkontribusi langsung seperti itu. Jadi kita juga harus kadang-kadang juga harus survei nih tempat-tempat pariwisata yang ada di Jawa Timur. Lalu kita kayak pikirkan lah gimana mungkin kita nanti datang, contohnya di salah satu pantai nih. Nah kita kayak mikir nih, wah gimana ya keadaan di sana. Jadi kita kayak harus riset secara langsung. Nah, kalau misalnya kita udah riset secara langsung, kita kan kayak tahu nih keadaan pastinya, keadaan langsungnya pariwisata yang ada di daerah tersebut. Nah, nanti kita bisa omongin nih sama teman-teman, semua mungkin sama platform-platform seperti Akar Desa Indonesia juga ya. Nanti kayak kita bisa menyuarakan suara kita ke Benar banget. pemerintah karena balik lagi yang bisa berkehendak itu pemerintah. Nah, kita ini di sini sebagai penyalur nih kayak jembatan bagaimana caranya agar pariwisata ini tetap diperhatikan karena kan juga balik lagi karena suara kita itu pasti didengar kalau misalnya kita bisa mengumpulkan massa yang banyak. Nah jadi sesama pemuda yang sadar terhadap pariwisata, ayo mari kita bergerak, kita riset, kita kira-kira mikir nih inovasi-inovasi apa yang kira-kira cocok untuk pariwisata di daerah tersebut. Nah nanti lalu kita berkumpul bersama, kita menyuarakan suara kita, dan balik lagi kita menggunakan kekuatan dari media sosial karena apa-apa kan sekarang serba viral ya, dikit-dikit Benar, apa yang benar Kak. menarik viral, apa yang menarik viral. Nah, kita juga bisa memanfaatkan hal itu gitu. Jadi balik lagi kita harus berani untuk bersuara. Kalau misalnya selama itu tidak baik, kayak selama itu baik dan untuk kemajuan pariwisata, kenapa tidak? Seperti itu. Bener. Apalagi sekarang generasi milenial ya kayak semuanya serba digital dan seharusnya teman-teman juga bisa lebih cepat lagi gitu Dan mengupload berkontribusi seluruh kepada ya Jawa benar Ya Timur benar juga. karena
kalau misalnya kita lihat-lihat yang serba viral akhir-akhir ini tuh kayak hal-hal yang berbau negatif gitu. Nah, kalau Iya, misalnya benar hal yang banget, benar negatif banget itu Kak. bisa viral, Iya, kenapa hal yang positif tidak bisa gitu. Jadi itu ya sih benar Kak, hal-hal benar. sederhana yang kurang jadi pusat perhatian. Nah, makanya kita sebagai pemuda yang sadar akan hal-hal tersebut, ayolah mari kita bergerak bersama. Oke. Kalau menurut Kak Alifia sendiri nih, peranan ekowisata bagi masyarakat sekitar, semisal di desa apa tadi, Bawean ya? Pantai Bawean. Pantai Ya, Bawean gitu. Mungkin apa sih peranan wisata Pantai Bawean itu untuk masyarakat sekitar situ apabila itu bisa di-up sampai seluruh Nusantara atau bahkan sampai luar negeri? Mungkin bisa membantu oke. perekonomian gitu, Kak. Oke, jadi kalau misalnya Pulau Bawean tadi kan dia berbasis alam ya. Nah, di Gresik itu juga ada salah satu pariwisata eh, apa ya lebih ke agamis gitu. Nah, itu ada karena di Gresik juga ada dua makam Wali Songo gitu di Gresik. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang ekowisata kan wisata yang memaksimalkan dan melestarikan potensi sumber daya alam serta budaya kan. Nah, itu kita bisa memanfaatkan banyak sekali warga-warga di sekitar, contohnya di Sunan Giri untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi di sekitar situ. Jadi bisa aja nih kita kayak memperkenalkan kebudayaan Gresik lewat kayak berjualan merchandise gitu, berjualan hal-hal yang khasnya nih, baik itu merchandise atau juga bisa makanan-makanan khas dari Gresik. Karena kan kita bisa tahu ya kalau misalnya yang mengunjungi kayak Sunan Giri, Sunan Malik Ibrahim itu kan banyak banget dan juga itu tidak Benar. hanya dari lingkungan Gresik aja tapi juga bisa dari seluruh wilayah di Jawa Timur atau bahkan seluruh wilayah di Indonesia gitu. Nah, mulai dari hal-hal kecil itu ketika ada pengunjung atau wisatawan yang datang ke Sunan Giri itu atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, dia akan melihat nih, wah ini nih khasnya Gresik. Pasti kalau misalnya kita berkunjung ke tempat-tempat seperti itu kan pasti kita pengennya yang mencari khas-khasnya kan. Nah, dari situ kita bisa sambil memperkenalkan kebudayaan Gresik dan juga kita bisa meningkatkan perekonomian warga-warga sekitar karena kita juga bisa meningkatkan tersebut lewat banyak hal gitu, bukan hanya berjualan di sekitar, tapi juga mungkin ada yang jasa ojek atau jasa antar jemput. Nah, itu tuh yang harus dipikirkan kembali. Seperti itu. Jadi, hal-hal sederhana yang bisa bermanfaat untuk pariwisata tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian di daerah-daerah sekitar tempat pariwisata tersebut. Ya. Jadi apa namanya membantu sekali ya kayak kalau semisal itu sampai bisa sampai Nusantara juga. Nih ada pertanyaan nih Kak dari Sulung underscore Budi underscore Apriliano. Mbak tanya dong. Ya, kelihatan Boleh. banget orang Jawa ya Mbak. Bagaimana cara kita para pemuda untuk ikut terlibat mengembangkan potensi desa nih? Kadang kita masih malu dan merasa belum siap untuk terlibat mengenalkan potensi desa. Oh potensi ini lebih mengarah ke desa. Oke, jadi balik lagi ya, kita itu kadang kekurangan milenial atau Z generation itu dia takut nih, takut untuk berkontribusi gitu. Jadi kayak hal itu yang harus dihilangkan terlebih dahulu karena kalau misalnya kita bicara takut untuk terlibat, malu untuk terlibat, nah itu tuh balik lagi ke mindset masing-masing. Kalau misalnya mindset dari awal itu sudah jelek, sudah tidak positif, nah maka hal itu juga bisa menyebabkan dampak ke depannya gitu. Nah, jadi saran aku, marilah kita mengubah lah mindset-mindset yang jelek itu, mindset-mindset yang nggak baik itu, karena kalau misalnya dari awal mindsetnya udah nggak baik, ke depannya juga nggak bisa berjalan gitu. Nah, kita sebagai pemuda, karena kita juga pasti memiliki ide-ide yang inovatif, kita jangan takut nih untuk menyuarakan ide kita. Kalau misalnya bicara tentang tingkat desa, kita bisa nih ngobrolin ide-ide tersebut mungkin ke kepala desa atau ke organisasi-organisasi yang ada di desa atau mungkin karena kita pemuda kita bisa ngobrolin ide kita ini ke Karang Taruna karena balik lagi ketika kita bisa menyuarakan suara kita dan suara kita bisa terdengar maka ide kita itu juga akan terrealisasi gitu jadi jangan takut untuk menyuarakan hal itu balik lagi mindset dari awal itu harus diubah jangan merasa malu jangan merasa insecure sama ide kita karena sekarang ya zaman muda anak-anak muda
muda nih serba insecure, serba overthinking Iya, gitu. Jadi benar. mindset jelek itu harus diubah karena percayalah kalau misalnya ide kita itu juga bakal bermanfaat untuk perkembangan pariwisata khususnya di Jawa Timur seperti itu. Jadi kita sebagai pemuda harus siap berkontribusi dan jangan malu tentunya, Iya, tentunya benar. ya Kak, jangan insecure Iya. terlebih dahulu gitu. Iya, Selagi itu kadang kan sekarang positif, serba itu ya, kalau dikembangkan aja misalnya gitu di ya. Twitter gitu, pada nge-tweetnya insecure, overthinking. Nah, Iya, ini nih benar-benar. kekurangan milenial zaman sekarang nih. Jadi, mindset-mindset itu harus diubah. Kalau misalnya mindset itu terus berkembang kepada diri semua pemuda di Indonesia, wah bahaya nih ke depannya Indonesia ini juga akan membahayakan gitu. Nah, jadi mindset-mindset jelek itu harus ditempatkan di tempatnya. Kalau misalnya kita inovatif, kita mempunyai ide, nah kenapa enggak untuk disuarakan seperti itu. Iya, Mungkin benar-benar. Kak Alifia bisa memberikan tips bagaimana kita bisa mengubah mindset yang lebih baik dan kita mungkin belum bisa mengupgrade diri gitu ya Kak. Caranya Benar. gimana sih Kak untuk Kak Alifia tersendiri? Mungkin ada tips tersendiri bisa di-share ke teman-teman semuanya gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk membangun mindset positif tersebut, kalau misalnya dari aku pribadi itu kayak harus niat nih dari diri sendiri, kayak harus membangun komitmen yang tinggi untuk niat membangun mindset-mindset yang bagus untuk selalu berusaha belajar dan upgrade diri. Nah, setelah kita mempunyai pondasi yang kuat, kalau aku itu tips dari aku jangan pernah takut untuk tanya ke orang yang lebih berpengalaman gitu. Kadang kita kalau misalnya ngelihat orang yang keren kan kita kayak ngerasa insecure, kayak ngerasa Jadi sekarang. wah iya kayak wah aku kenalan sama dia kayaknya enggak deh gitu, kayak aku ini apa sih gitu kan. Nah tapi kalau Ya misalnya benar-benar. tips dari aku itu kayak ya udah awalnya SKSD dulu aja, kayak tanya-tanya dulu aja, membangun relasi yang baik, membangun hubungan yang baik. Nah terus kita kayak minta nih gimana nih Kak tips-tips untuk menjadi pribadi yang lebih baik, gimana nih Kak caranya untuk public speaking yang baik. Karena kalau misalnya kita bisa dapat ilmu dari orang yang lebih berpengalaman, yang lebih keren, nah itu juga bisa jadi ladang informasi juga buat kita yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita harus mengimplementasikan tersebut ilmu-ilmu yang kita dapat, karena percuma kan kalau misalnya kita dapat ilmu saja tapi tidak diimplementasikan dengan baik. Kalau misalnya kita dapat ilmu dikit kita implementasikan, kita dapat ilmu dikit kita implementasikan, terus kita kayak kembangkan. Nah itu hal yang bisa membuat kita jadi berkembang. Jadi juga harus ada action juga, nggak hanya ilmu-ilmu secara teori-teori aja. Karena kan kalau misalnya kita tidak terbiasa juga nanti susah nih untuk kedepannya gimana berkembang. Nah, seperti itu. Pokoknya jangan pernah merasa takut untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk meminta feedback nih dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kita kayak selalu ngerti nih, wah kita ini kurangnya di mana ya? Wah, kira-kira aku nih harus upgrade-nya di mana? Karena kalau misalnya kita bisa melihat feedback dari orang yang ada di sekitar kita, kayak kita tahu nih, kita bergeraknya harus kemana, agar kita bisa mengukur kemampuan kita juga. Dan kalau misalnya ada orang yang lebih berpengalaman juga kita harus mintain feedback nih. Kira-kira aku harus gimana ya Kak biar lebih baik lagi. Tadi aku public speaking gimana Kak? Udah bagus atau belum? Nah itu sih caranya Benar. untuk mencari feedback seperti itu. Berarti Iya, lebih benar banget. mencari jati diri atau passion Iya. gitu ya Kak. Mungkin Ya anak-anak bener milenial zaman banget. sekarang masih bingung nih passionnya kemana atau apa gitu ya Kak ya. Iya Iya, bener benar banget. banget. Kalau aku sendiri juga sama sih kayak Kak Alifia, jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk bertanya. Harus Meskipun take ke action. orang yang lebih muda dari kita kan tidak bisa dipungkiri juga kalau dia lebih berilmu dari kita juga bisa gitu. Kita bisa Betul dapatkan sekali. ilmu dari orang yang lebih muda dari kita. Lalu balik lagi nih ke pelestarian wisata ya yang ada di seluruh Jawa Timur khususnya. Untuk Kak Elvia sendiri nih, apa menurut Kak Elvia itu tantangan terbesar gitu, untuk duta pariwisata yang ada di Jawa Timur dalam Melestarikan melestarikan. pariwisata. Oke, kalau misalnya ditanya tantangan terbesar itu mungkin para duta pariwisata Jawa Timur ini kan itu ya tinggalnya tuh di tempat-tempat yang berbeda gitu, dan kita juga masih termasuk
paguyuban yang baru. Nah, kalau misalnya melihat Jawa Timur ini kan sangat luas banget. Nah, jadi kita mungkin masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengembangkan apa aja ide-ide kita, inovasi-inovasi kita. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu kekurangan dan tantangan. Tapi balik lagi, kita juga nggak boleh menyerah karena kita kan juga harus merumuskan nih kira-kira inovasi-inovasi apa yang tepat dan yang tidak membuang-buang energi gitu. Nah, jadi kita harus selalu berpositive thinking dan balik lagi kita harus kayak berkontribusi dan berkolaborasi dengan beberapa platform-platform seperti mungkin nanti Duta Pariwisata Jawa Timur bisa berkolaborasi dengan Akar Desa Indonesia nih untuk Boleh dong. Boleh merealisasikan banget dengan tentunya. inovasi-inovasi kita. Nah, jadi itu sih mungkin kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan kita tidak bisa terus untuk mengimplementasikan ide-ide kita. Sebenarnya ide-ide yang dimiliki oleh Duta Pariwisata Jawa Timur ini sangat banyak sekali dan beragam. Tapi balik lagi, kita mungkin terpisahkan oleh jarak dan juga waktu untuk kita bertemu dan bertukar pikiran atau brainstorm itu masih kurang nih. Nah, mungkin nanti ke depannya kita bisa mengupgrade lagi karena juga habis ini Duta Pariwisata Jawa Timur akan open registrasi buat Duta Pariwisata Jawa Timur 2022. Jadi sekalian aja buat teman-teman yang ingin gabung dalam paguyuban kami, boleh nanti di follow Instagram Duta Pariwisata Jawa Timur. Nanti akan ada info-info tentang open registrasi nih tentang peserta di Duta Pariwisata Jawa Timur 2022 seperti itu. Oke, teman-teman jangan lupa di follow, catat tanggalnya, jangan lupa mendaftarkan diri juga. Yang mau Ini- seperti Kak Alicia, Iya, jangan lupa ikut ajang Duta Pariwisata benar Jatim. banget. Ini ada dari Bascan nih, Alivia, aku udah di depan rumah. Sebentar ya kakak kalau mau. Kebetulan hari ini malam minggu, oh gitu ya. Langsung saja Kak. Oke, untuk mimpi terbesar nih dari Kak Alivia saat ini apa? Oke. Sebenarnya mimpi terbesar dari dulu itu aku pengen banget untuk jadi role model gitu. Enggak muluk-muluk lah istilahnya, pengen banget jadi panutan, jadi kayak apa ya istilahnya ya role model lah untuk teman-teman di sekitar aku. Karena kalau misalnya untuk pemuda di Indonesia atau pemuda di Jawa Timur kayaknya masih terlalu luas ya cakupannya dan masih belum bisa sebaik itu. Jadi setidaknya aku tuh bisa jadi panutan dan tiruan gitu untuk teman-teman aku, untuk orang-orang yang ada di sekitar aku, dan juga bisa untuk memberikan dampak positif nih bagi mereka. Jadi kayak aku semua ilmu-ilmu yang aku dapat kayak ikut perlombaan seperti ini, ikut lomba-lomba di ajang lain itu juga selalu aku kumpulin nih ilmu-ilmunya dan aku terapkan nih di dalam kehidupan sehari-hari. Aku berharap semua ilmu-ilmu yang aku dapat ini bisa bermanfaat untuk semua orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar, dan juga kayak inovasi-inovasi yang aku punya semoga juga bisa bermanfaat untuk perkembangan pariwisata ke depannya, karena balik lagi pariwisata itu memiliki peranan yang penting di suatu daerah dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya melakukan hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk masyarakat kan pasti kita juga senang. Nah, aku Benar, Kak. berharap banget bisa menjadi role model dan juga menjadi salah satu wujud lah generasi muda Indonesia yang bisa berperan dan memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar seperti itu. Bener, itu sudah menjadi panutan kita banget ya, kayak kita sebagai generasi milenial juga harus Betul sekali. berkontribusi itu pada desa-desa kita pun daerah kita. Mungkin Kak Olivia bisa memberikan motivasi dan harapan untuk pemuda desa di seluruh Indonesia. Apa sih harapan Kak Oke. Olivia untuk pemuda? Gitu. Oke, jadi pemuda itu adalah salah satu hal yang istilahnya memegang jalannya negara inilah, memegang Indonesia, memegang Jawa Timur, dan juga memegang semua daerah di Jawa Timur gitu. Nah, saran aku jangan takut untuk menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan. Jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk selalu berpikiran positif. Kalau misalnya kita itu bisa bermanfaat untuk jangan muluk-muluk lah untuk daerah tempat kita tinggal. Kita juga pasti bisa untuk berkontribusi aktif terutama untuk pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi tadi hilangkan mindset-mindset negatif, nggak boleh merasa overthinking, nggak boleh merasa insecure dulu terhadap inovasi-inovasi yang kita punya, dan kita juga harus percaya kalau misalnya
kita itu nanti yang akan memegang negara ini gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bergerak mulai sekarang, mau jadi apa nih negara kita, mau jadi apa nih masa depan kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Mungkin kadang ngerasa males, ngerasa capek, tapi balik lagi itu juga buat masa depan kita ke depannya. Jadi semangat terus untuk semua pemuda yang ada di Indonesia, terutama berkontribusi aktif dalam kemajuan pariwisata. Seperti itu. Betul sekali dan setuju sama Kak Alifia. Mungkin yang terakhir Kak Alifia bisa memberikan closing statement nih buat semangat kepada pemuda desa di seluruh Indonesia sebelum kita mengakhiri sharing-sharing di sore hari ini gitu. Oke, mungkin dari aku nggak banyak, kayak aku mau ucapin terima kasih banyak kepada semua pemuda-pemuda yang sudah berperan aktif, kepada semua pemuda-pemuda yang lebih menurunkan egonya untuk kepentingan di pariwisata atau juga kepentingan-kepentingan lain yang istilahnya untuk umum gitu. Karena kalau misalnya aku yang rasain ya sebagai pemuda juga pasti sulit gitu untuk menurunkan ego, pasti pengennya kayak mager-mageran, pengennya cuman kayak tidur-tiduran aja. Tapi terima kasih banyak kepada pemuda-pemuda, juga salah satu platform juga untuk Akar Desa Indonesia, juga terima kasih banyak udah mau bergerak, udah mau berkontribusi gitu untuk pariwisata yang ada di Indonesia. Kepada teman-teman yang masih ingin berkontribusi, jangan pernah takut, jangan pernah malu, karena kontribusi kalian, inovasi kalian yang ditunggu oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Iya, jadi pemuda jangan malu, jangan takut, karena kontribusi kalian adalah hal yang paling ditunggu oleh seluruh masyarakat yang ada di Nusantara ini dan di Indonesia. Oke, ini dari Kak Mutia nih. Terima kasih Kak Alifia sudah mampir di Akar Indonesia. Sukses selalu dan sehat selalu. Oke, mungkin itu adalah closing statement dari Kak Alifia ya, sekaligus mengakhiri sharing-sharing kita pada sore hari ini. Sayang sekali udah waktunya untuk berakhir. Terima kasih Kak Alifia sudah menyempatkan waktunya buat kita di Akar Desa. Terima kasih juga ilmunya yang udah di-share sama kita. Banyak. Semoga sharing-sharing kita juga bisa bermanfaat ya, bukan hanya untuk Akar Desa Indonesia, tetapi juga untuk teman-teman yang ngelihat live kita pada sore hari ini. Benar banget. Mungkin itu saja ya Kak Alifia. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk Kak Alifia. Ya, benar banget. Dan sampai jumpa Kak Alifia. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih sama-sama. Oke, teman-teman, itu tadi adalah narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah menonton live Akar Tourism Talk series 4 kita pada sore hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua dan pemuda desa di seluruh Indonesia. Benar banget. Dan teman-teman juga harus ingat sama statement dari Kak Alifia tadi, jangan malu, jangan ragu untuk menyuarakan aspirasi kalian karena hal itu adalah yang paling ditunggu-tunggu itu. Oke, itu aja ya Kak Karnia. Itu aja dari aku, Karisma, dan juga Kurnia. Nantikan program Akar Desa di seri selanjutnya, yaitu Akar Tourism Talk seri 5. Okay? Benar. Dan tentunya kita juga ditemani dengan banyak sekali narasumber yang super-super keren dari seluruh Jawa Timur. Tentunya menginspirasi teman-teman semua. Benar, dan juga bisa sharing ilmu sama kita semua setiap hari Sabtu ya Kak ya, jam 4 sore. Ya udah teman-teman, itu aja dari kita. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Apalagi sekarang ini udah akhir tahun ya. Ya, kami ucapkan selamat Natal juga bagi yang beragam ya, bagi yang merayakan. Itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.